Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh yang akan Bapak sampaikan, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 SMP Negeri 01 Buarawan. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan yaitu bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan pokok bahasan interaksi antar negara-negara ASEAN. Namun sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kalian subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah membahas materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kerjasama. Kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak sekalian, jika pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas materi tentang mengenal negara-negara ASEAN, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian tentu sudah tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Apa latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terbentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Nah, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun di bidang lainnya, yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Sebagai contoh, dibentuklah ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region di wilayah Asia Tenggara. 1. Pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Bisa kalian pahami ya apa itu kerjasama? Lalu, apa yang membuat negara-negara di Asia Tenggara ingin bekerja sama? Nah, anak-anak sekalian, ada yang namanya faktor pendorong kerjasama. Faktor pendorong terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN ada dua, yaitu adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut faktor pendorong terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN. Faktor pendorong 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, negara-negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporter Country. Nah, itu adalah contoh dari segi kesamaan. Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama.
Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Selain itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lalu kesamaan yang kedua yaitu adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara ini membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang disingkat dengan ASEAN. Bagaimana? Apa anak-anak sudah dapat memahami faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN? Nah, sekalian, jika tadi kita sudah membahas faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN, maka selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang faktor penghambatnya. Faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN ada 4. Yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Faktor penghambat yang kedua adanya konflik dan peperangan. Faktor penghambat yang ketiga adanya kebijakan protektif. Dan yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut faktor penghambat terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN. Faktor penghambat. 1. Perbedaan ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Nah, meskipun berbeda-beda ideologi negara, faktanya saat ini hampir tidak ada negara-negara di kawasan ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Lalu faktor penghambat yang kedua, yaitu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara seringkali mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Contohnya, masih ingatkah kalian bahwa Indonesia pernah berkonflik dengan negara tetangga Malaysia, yaitu dalam usaha memperebutkan kepemilikan kepulauan Sipadan dan Ligitan seperti yang tampak pada gambar peta. Ataupun konflik antara pemerintah Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka dan konflik pengungsi Rohingya di Myanmar. Selanjutnya, faktor penghambat kerjasama ASEAN yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Protektif artinya adalah perlindungan atau melindungi. Artinya, suatu negara yang menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Nah, dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, kebijakan protektif yang berkaitan dengan hasil-hasil pertanian dapat kita lihat seperti bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gandum, dan gula.
Faktor perbedaan yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, sudah Bapak jelaskan bukan faktor-faktor yang menghambat interaksi antar negara-negara ASEAN. Lalu selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Perhatikan artikel yang tampak pada video pembelajaran ini. Ini adalah bentuk artikel kerjasama antar negara ASEAN dengan judul ASEAN Sepakati Perangi COVID-19. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang baru-baru ini disepakati oleh negara-negara ASEAN. Harap kalian baca dengan baik ya. Dan apa pendapat kalian tentang kerjasama tersebut? Silakan kalian jawab di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dapat dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya antara lain: 1. Di bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya selanjutnya adalah membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Bentuk kerjasama yang selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, program peningkatan kesehatan. Yang kelima, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Dan yang keenam adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui kegiatan SEA Games. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya antar negara-negara ASEAN. 2. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara-negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN atau Zona of Peace, Freedom, and Neutrality, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation, dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Adapun bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan antara lain: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter atau MLAT. Selanjutnya ada
Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan selanjutnya adalah pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog, serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pembantaian terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara ASEAN. 3. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Tapi apa sih bilateral, regional, dan multilateral itu? Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral itu. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua negara yang bertujuan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Sementara kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan antara lain 1. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang diselenggarakan di Sanur, Denpasar, Bali dengan tema Asian Committee 2015 Teacher Professional for Quality Education and Humanity yang dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Selanjutnya, yaitu negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh pemerintah Jepang yang diberi nama Japan Scholarship Fund atau Dana Beasiswa ASEAN dan Jepang. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan selanjutnya yaitu tentang penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Ataupun contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan di bidang kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar antar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara-negara berkembang. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi kita tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.